Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini admin akan membahas mengenai salah satu pertanyaan yang terdapat dalam garis waktu Universal Century, yaitu dalam film Mobile Suit Gundam Char Counter Attack, mengenai status dari Amuro beserta Char setelah insiden Axis. Sebab di scene akhir dari film tersebut tidak ditunjukkan status Amuro beserta Char setelah insiden itu. Tentu hal tersebut membuat para penonton bertanya-tanya ya, apakah mereka sudah mati atau mereka berhasil selamat. Maka dari itu, di video kali ini kita akan membahas bareng-bareng mengenai status dari Amuro beserta Char setelah insiden Axis di film Mobile Suit Gundam Char Counter Attack, yang bakal admin hubungkan juga dengan beberapa teori serta asumsi yang sudah admin cari, sekaligus menjawab juga ya pertanyaan dari sobat awam kita ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung gas aja kita bahas. Oke, sebelum kita bahas ke topik utama mengenai status dari Char dan Amuro, admin bakal mengulang sekilas mengenai film Mobile Suit Gundam Char Counter Attack. Dalam film tersebut, singkatnya diceritakan usaha Char untuk menjatuhkan Axis atau semacam asteroid yang menjadi basis pertahanan dari fraksi Zeon. Axis tersebut akan dijatuhkan menuju bumi yang akan berakibat terjadinya musim dingin berkepanjangan, sehingga membuat penduduk bumi terpaksa harus bermigrasi keluar angkasa. Bisa dibilang ya, niat Char ini ialah memaksa penduduk bumi untuk pindah ke ruang angkasa. Meski begitu, usaha Char tersebut dapat digagalkan ketika Axis berhasil ditekan oleh Amuro dengan Nu Gundam-nya dibantu dengan orang-orang yang berada di sekitar Axis tersebut. Amuro dengan kemampuan Newtop-nya bereaksi dengan Psycho Frame sehingga menghasilkan fenomena yang disebut Axis Shock. Buat admin sendiri, scene ini epic banget ya. Bahkan ini jadi satu-satunya scene yang menurut admin penting banget di film ini. Oke, balik lagi ke pembahasannya. Nah, sejak kejadian Axis Shock tersebut, kabar mengenai Amuro dan Char tidak diketahui. Jika kita mengacu pada novelnya, yang mana sumber originalnya, yaitu Mobile Suit Gundam Char Counter Attack Beltor Chica Child, dijelaskan bahwa Amuro dan Char sudah mati. Namun di filmnya, yaitu Mobile Suit Gundam Char Counter Attack sendiri, dikabarkan bahwa Char dan Amuro menghilang. Jika kita mengacu pada novel saja, kita anggap cerita dari mereka berdua telah selesai, sebab mereka dianggap sudah mati. Namun status menghilangnya mereka di filmnya menjadi sebuah hal yang menarik untuk dibahas. Terdapat beberapa teori ataupun asumsi mengenai status mereka setelah kejadian Axis tersebut jika mereka tidak jadi mati, yang akan admin bahas sebagai berikut. Oke, kita mulai dengan teori yang pertama. Teori pertama ini mengatakan bahwa Char dan Amuro sebenarnya masih hidup, namun mereka sengaja untuk mengasingkan diri dari dunia luar. Meskipun di OVA Mobile Suit Gundam Unicron dipastikan mereka sudah mati, namun banyak yang menduga bahwa Char dan Amuro sengaja memalsukan identitasnya untuk mengelabui fraksi Zeon ataupun Federasi, lalu memulai kehidupan normal layaknya penduduk biasa. Hal tersebut mereka lakukan karena mereka sudah muak dengan urusan dewasa mengenai politik luar angkasa. Apalagi jika dia mati di filmnya, secara tak langsung Char disadarkan oleh Amuro melalui percakapan mereka berdua sebelum peristiwa Axis berlangsung. Bisa jadi secara tidak sengaja juga hal tersebut membuat Char menghilangkan niatannya akan obsesi-obsesinya mengenai dunia beserta orang-orang yang dicintainya, sehingga Char dapat hidup dengan damai dengan kehidupannya sendiri. Sedangkan Amuro hanya pergi lalu memulai kehidupan baru, karena buatnya sudah tidak ada lagi fraksi yang dapat dipercaya, entah itu Federasi maupun lainnya. Nah, jika kita hubungkan dengan apa yang terjadi di Gundam Twilight Axis, kita juga dapat melihat keruntuhan Mobile Suit Sazabi milik Char yang terbengkalai di sekitar permukaan Axis. Dalam scene tersebut dapat dilihat bahwa Sazabi masih terlihat utuh, yang secara tak langsung mengartikan bahwa Char bisa jadi masih hidup. Mengingat di scene akhir dari Char Counter Attack, Char masih berada di kapsul kokpit dari Sazabi. Oke, teori selanjutnya ialah teori mengenai full frontal. Meski dalam Mobile Suit Gundam Unicron sudah dipastikan bahwa full frontal merupakan tiruan atau klon dari Char Aznable yang berasal dari sisa Psycho Frame yang terdapat dalam Sazabi, namun banyak yang menduga bahwa full frontal sebenarnya ialah Amuro yang berganti identitas menjadi full frontal oleh fraksi Zeon. Teori ini memang tidak masuk akal ya, namun jika diperhatikan tidak ditunjukkan sisa dari Nu Gundam milik Amuro di film ataupun series manapun, padahal sisa reruntuhan dari Sazabi berhasil ditemukan, seperti yang kita lihat di Gundam Twilight Axis. Namun untuk Nu Gundam tidak. Nah, bisa jadi ketika peristiwa Axis selesai, Zeon tidak menemukan mayat Char yang artinya sudah tewas ya. Sedangkan yang masih selamat saat itu hanyalah Amuro, sehingga Zeon akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan Amuro beserta Nu Gundam-nya. Setelah itu juga Zeon mengembangkan kebencian Amuro terhadap Federasi dan mengubah pikirannya seperti rivalnya yaitu Char yang diberi nama Full Frontal. Apalagi mengingat MS Full Frontal yaitu Sinanju merupakan MS kembangan dari Sinanju Stain yang dasar data pembuatannya diperoleh dari Nu Gundam beserta Sazabi.
Oke, sampai di sini menurut admin sendiri teori ini sudah nggak masuk akal ya, alias sulit untuk diterima. Oke, lanjut lagi ke teori berikutnya. Teori berikutnya ialah teori mengenai new type. Seperti kita ketahui, terdapat beberapa fenomena misterius yang selalu dihubungkan dengan new type, sehingga terkadang kemampuan dari new type sendiri tidak dapat dibuktikan secara jelas. Maka dari itu, terdapat sebuah teori yang menyimpulkan bahwa seorang new type sebenarnya tidak sepenuhnya dapat mati, melainkan jiwa mereka sebenarnya masih hidup dan dapat terhubung ke dunia dengan sesama new type lainnya. Seperti halnya Amuro yang dapat berkomunikasi dengan Lala lewat mimpi, yang dapat kita lihat di film Gundam Charge Counter Attack. Sehingga dapat disimpulkan jika jiwa seorang new type sebenarnya masih berkeliaran di dunia, dan bisa jadi suatu saat nanti, jika teknologi sudah mendukung, seorang new type yang telah mati sekalipun dapat dibangkitkan. Mengingat, new type sendiri sudah dapat diciptakan dengan teknologi yang mana hal tersebut disebut sebagai cyber new type. Maka dari itu, jika teknologi penciptaan new type saja sudah ada, bisa jadi teknologi pembangkit new type juga akan diciptakan, sehingga Char dan Amuro yang juga merupakan new type dapat terlahir kembali. Oke, kita lanjut ke teori berikutnya. Teori selanjutnya mengatakan bahwa Char dan Amuro sebenarnya masih hidup, namun dalam dimensi yang berbeda. Dalam OVA Mobile Suit Gundam Unicorn, ketika Gundam Unicorn mengeluarkan cahaya hijau yang disebut sebagai Psycho Field, semacam kondisi atau fenomena di mana Psycho Frame pada Mobile Suit menyerap emosi yang kuat dalam diri pilot, sehingga menghasilkan fenomena yang disebut sebagai Psycho Field. Nah, semenjak kejadian itu, pilot dari Gundam Unicorn, yaitu Banagher Lynx, merasakan sesuatu dari cahaya tersebut. Cahaya tersebut dimaksudkan di sini yaitu Psycho Field-nya ya. Banagher mengatakan ketika Gundam Unicorn mengeluarkan cahaya hijau tersebut, dia seolah-olah merasakan kehadiran teman-temannya di sisinya. Perkataan Banagher tersebut diperkuat dengan pernyataan full frontal yang mengatakan bahwa cahaya tersebut merupakan cahaya yang sama ketika peristiwa eksis terjadi. Dari kedua pernyataan tersebut, bisa admin simpulkan kemungkinan besar jika Char dan Amuro masih hidup dalam dimensi yang dibuat oleh peristiwa Psycho Field. Mengingat Psycho Field sendiri tercipta dari Psycho Frame, yang mana teknologi Psycho Frame sendiri dianggap sebagai teknologi berbahaya karena mampu menciptakan fenomena-fenomena yang sulit untuk dijelaskan. Nah, bisa jadi di dimensi tersebut, Amuro beserta Char masih mendorong eksis tersebut untuk selama-lamanya, atau bahkan Char beserta Amuro memulai kehidupan baru di dimensi tersebut dengan identitas barunya. Atau bisa jadi juga jika peristiwa eksis tersebut merupakan awal terciptanya dari alternate universe. Oke, dari semua teori ataupun asumsi yang sudah admin sebutin tadi, teori yang menurut admin masih masuk akal ialah teori terakhir yang menjelaskan bahwa Amuro dan Char masih terjebak di dimensi lain yang dibuat oleh Psycho Field. Mengingat fenomena-fenomena yang terjadi diakibatkan oleh reaksi Psycho Frame yang sulit untuk dijelaskan. Nah, kalau dari kalian lebih cocok yang mana nih? Atau kalian punya teori lain? Jawab di komen ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini, karena pada dasarnya admin juga manusia yang penuh dengan dosa. Jika admin ada salah ucap dalam penyampaian informasi, tolong diperbaiki atau dilengkapi. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.